Tapi saya di sini sebagai orang biasa, sekali lagi saya tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Apa yang saya sampaikan mungkin nggak cocok atau kurang benar, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Itulah memang yang saya ketahui sampai detik ini. Saya sampai detik ini tetap belajar dan belajar. Itulah yang bisa saya berikan kepada media ini. Sekali lagi saya minta maaf bila ada kekurangan atau mungkin tutur kata yang kurang benar, kurang cocok di media ini. Sekali lagi minta maaf. Saya ucapkan Om Santi 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 Rahayu Rahayu Rahayu. Menurut perasaan saya atau hati saya, justru dengan program 1000 Candi yang dikeluarkan dari Yayasan Widya Mandala Nusantara, sangat berterima kasih karena saya selaku peneliti sejarah, pelestari sejarah atau pelindung sejarah, dengan adanya program 1000 Candi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih karena inilah jalan untuk mengembalikan budaya istiadat Jawa. Ini menurut saya. Kalau bahasa Hindunya itu Astongkara lah, atau Alhamdulillah kalau bahasa sedulur muslim, dengan adanya program ini. Jadi kalau setelah dapat candi ini berarti lebih mendekatkan sama leluhurnya. Betul. Lebih memudahkan ya Pak? Memudahkan kita untuk berhubungan interaksi dengan leluhur. Terus untuk kedepannya Pak ya, ini untuk apa itu, terutama kan orang Bali kan belum tahu Pak ya tentang program 1000 Candi ini. Iya. Terus menurut pendapat pribadi Bapak bagaimana? Setahu saya ada respon positif dari saudara-saudara yang ada di Bali dengan program adanya 1000 Candi ini, karena tujuannya tuh toh sama Bali sama Jawa itu sama. Ini mau mengembalikan budaya leluhur atau mengembangkan lagi lah, melestarikan lagi budaya yang ada di Jawa. Untuk budaya atau adat istiadat sampai detik ini, budaya Jawa ini umat Hindu sampai detik ini yang melestarikan. Nah, ini menurut pengalaman saya, setahu saya. Bapak punya pengalaman spiritual selama sebagai pemangku agama, minta pesan ya, 1 atau 2. Iya. Pesan Dharma buat umat Hindu seluruh Nusantara. Sekarang Iya. pesan saya untuk umat Hindu, untuk masyarakat tanah Pulau Jawa sampai Nusantara, pesan saya jangan meninggalkan sejarah yang sudah ada. Marilah kita tetap melestarikan, tetap membudayakan. Jangan sampai budaya yang sudah dibangun oleh leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita, dengan adanya kemajuan zaman ini, kemajuan teknologi, sejarah itu dihilangkan begitu saja. Itu pesan saya, jangan tinggalkan sejarah. Kalau dengan apa itu
pesan Dharma dengan munculnya Candi Seribu ini bagaimana Pak? Menurut saya dengan munculnya atau program Seribu Candi ini, pesan saya kepada umat yang belum punya pelinggih atau candi atau penumbuh karang atau patunggon, marilah kita segera daftar ke Yayasan Widya Mandala Nusantara. Kalau memang kita tidak bisa membuat sendiri atau mendirikan sendiri, minta tolong kepada program Seribu Candi inilah untuk kita ini mendekatkan kepada leluhur, kepada leluhur yang ada di pekarangan sendiri-sendiri. Ini pesan saya, supaya kita semuanya, baik umat Hindu, masyarakat semua, tanpa membedakan agama atau tumbuh-tumbuhan sampai binatangnya, diberi tidak dengan diberi doa atau mantra saya mulai jadi pemangku tahun 1992 sampai sekarang ini. Pengalaman saya di samping kepemangkuan, saya juga belajar di bidang spiritual sampai detik ini. Kalau nggak salah 32 tahun sekarang saya belajar spiritual. Tujuannya bukan untuk kita ini mencari nama yang tinggi, kedudukan yang tinggi, enggak. Tujuan saya adalah untuk uri-uri atau melestarikan budaya leluhur kita, nenek moyang kita. Itu aja. Dengan adanya bantuan Seribu Candi, saya pernah mendengar nampak tilas sejarah ini Pak. Betul. Betul. Seperti Roro Jonggrang waktu meminta mahar Seribu Candi Bandung Bondowoso. Ini menurut penilaian Bapak cocok nggak dengan adanya program Seribu Candi ini? Kalau dihubungkan dengan sejarah Roro Jonggrang, kalau tentang masalah candinya memang cocok menurut saya. Yang tidak cocok itu kan namanya sayembara. Nah, itu kan sayembara ya. Versinya versi lain itu. Versinya cuma lain. Kalau tujuannya candi sama, ya. Cuma caranya yang berbeda. Kalau si sejarah Roro Jonggrang itu sayembara, kalau bisa mendirikan berapa candi atau 1000 candi akan jadi begini, akan di begini. Kalau ini kan tidak. Ini memang murni untuk melestarikan budaya leluhur kita yang ada di Pulau Jawa sampai leluhur yang ada di Bali. Itu sejarah yang saya ketahui sampai detik ini. Berapa orang Pak? Dalam arti pengurus. Untuk pengurus atau pengurusnya untuk apa itu kan beda antara pemangku dengan pengurus. Betul. Kalau pengurus memang ada parisade, ada wakil parisade, ada bendahara, dan ada sekretaris. Tujuan untuk bantuan Seribu Candi ini untuk apa Pak? Program Seribu Candi menurut pengurus Yayasan Widya Mandala Nusantara untuk melinggihkan para leluhur tanah Pulau Jawa. Itu tujuannya candi. Bisa juga untuk mendekatkan leluhurnya Pak ya? Betul. Di samping untuk melinggihkan umat atau
masyarakat yang dapat candi atau yang mau atur bakti kepada leluhur yang ada di candi bisa mendekatkan antara manusia biasa dengan leluhur. Itu sarana untuk menghubungkan kita dengan leluhur dengan adanya lewat candi. Yang sudah dibangun itu Itu Sugeng Siang, Pak. Sugeng Siang, Namanya sinten, Pak? Pak Mangku Ngataji. Pak Mangku Ngataji, niki saya mau tanya. Ya, Katanya ini di wilayah Kabupaten Kediri, terutama di Kecamatan Kandangan ini ada program 1000 candi. Apa benar ini? betul. Betul. Jumlah umatnya untuk wilayah Sengkang ini berapa, Pak? Untuk umat Hindu? Kalau umatnya, maaf, saya belum bisa mendetail sekarang. Tapi kalau kakaknya itu 78 kakak satu dusun Sidoarjo ini. Terus untuk bangun apa itu yang sudah mendaftar yang mendapat program 1000 candi itu sudah berapa orang, Pak? Untuk detik ini baru 15 kakak. 15 kakak. Ya, yang Itu daftar. sudah pasti, Pak, ya? Sudah pasti. Ini untuk yang didahulukan Pak. Ini umat dulu atau pemangku dulu Pak? Begini, program 1000 candi yang diprogramkan dari Yayasan Widya Mandala Nusantara, programnya yang didahulukan pemangku-pemangku didulukan. Terus untuk Sengkan ini pemangkunya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Kampung Sengkan ini. Untuk Kampung Sengkan atau Sidoarjo, Desa Medowo, baru di tempat saya nanti yang pertama. Iya, ya. Ini untuk bedanya Pak antara candi dengan patunggon. Begini, kalau candi untuk melinggihkan leluhur ini setahu saya ya, Iya. sepengalaman saya untuk melinggihkan leluhur-leluhur, tidak leluhur cuma di dusun Sidoarjo aja, tetapi siapa leluhur manapun yang mau melinggih di situ diperbolehkan. Tapi kalau yang namanya patunggon atau panglurah itu ya, itu untuk melinggihkan danyang atau leluhur yang mengkoni atau yang menempati tanah pekarangan. Itu patunggon. Itu bedanya antara patunggon dengan candi. Kalau untuk itu, Pak, 1000 candi ini program kabupaten atau program nasional? 1000 candi ini program dari Yayasan Widya Mandala Nusantara yang berkantor di Dusun Putuk, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berarti hanya untuk apa itu wilayah Kediri saja, Pak? Tidak, Tidak. tidak. Tapi rencananya bagaimana selanjutnya setelah mencapai apa itu, kalau wilayah Kabupaten Kediri ini sudah terpenuhi, apa ada pemekaran untuk ke lain kabupaten? Betul. Justru kalau sudah di wilayah Kandangan, Kecamatan Kandangan, ini nanti cuma berapa persen langsung dibagi ke Kecamatan Wonosalam, Jombang, Kecamatan Ngoro, Jombang, bahkan nanti sampai ke wilayah luar dari Kabupaten Kediri, terutama dari Malang, Kasembon yang paling dekat. Iya, ya. Itu Apa ini programnya. sudah ada parisade Kecamatan Wonosalam terutama di Kabupaten Jombang, Pak? Sudah, sudah. Terus bagaimana respon dari mereka, Pak? Tanggapan dari Parisade Jombang yang sementara ini Parisadenya Jombang adalah Pak Juwadi, Iya. dari Tegarjo, Penjara.
beliaunya menanggapi 100% setuju. Bahkan sekarang sudah banyak yang mendaftar di wilayah Kecamatan Monosalam dan Kecamatan Ngoro Jombang. Iya. Ini untuk yang menerima Pak, ini gratis atau dipungut biaya Pak untuk pembangunan candi ini? Dari yayasan untuk sementara ini tidak memungut biaya apapun dari yang mendapatkan candi, jatah candi. 100% gratis Pak ya? Gratis. Kecuali nanti kalau ada orang atau umat yang mau kerja bakti, membantu memasang yang ketepatan inilah, mungkin air atau kopi atau makanan snack-snack itu, tapi tidak diharuskan. Itu programnya. Ini untuk yang membangun candi, ini Bapak utang